madness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini menurut saya balasan Presiden Joko Widodo sungguh tak terduga ya. Ya, kemungkinan waktu bersamaan. Karena kemarin AHY menyindir Presiden Joko Widodo itu hanya gunting pita. Tetapi kali ini, selang beberapa hari saja ada berita seperti ini. Jokowi bakal resmikan bendungan terpanjang di Asia Tenggara. Bahkan ini juga John Sitorus tolong undang SBY dan AHY untuk menggunting pita. Tidak terbayang kan ketika AHY dan SBY dengar berita ini atau membaca berita ini. Karena ini yaitu groundbreakingnya saja dimulai tahun 2017 dan selesai tahun 2022. Hanya 5 tahun. Presiden Joko Widodo sudah berhasil meresmikan yaitu bendungan terpanjang di Asia Tenggara. Ini sungguh membanggakan. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah anggarannya cuma 1 triliun lebih sekian. Bayangkan dengan Hambalang yang anggarannya yang fantastis mencapai 2,5 triliun. Bayangkan. Ini padahal dengan anggaran yang seminimal mungkin yaitu 1,2 triliun. Yaitu bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk mengairi sawahnya. Dan bahkan juga bakalan bisa dijadikan tempat wisata. Artinya apa? Artinya ekonomi warga di sekitar pasti akan terangkatlah dengan adanya bendungan terpanjang di Asia Tenggara ini. Ini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus. Nah, Jokowi akan gunting pita lagi. Mohon maaf yang pesimis, makin kecewa. Ya, bendungan terpanjang di Asia Tenggara, Bendungan Semantok, segera diresmikan November tahun 2022. Tapi maaf, bendungan ini dibangun Desember 2017 di era Jokowi, bukan warisan. Cuma 5 tahun selesai, no mangkrak. Bendungan terpanjang di Asia Tenggara ini hanya menelan biaya 1,17 triliun, lebih sedikit dari Hambalang, 2,5 triliun. Panjang 3,1 km, kedalaman 38,5 meter, luas genangan 365 hektar, daya tampung 32,67 meter kubik, suplai sawah 1.900 hektar, air baku 312 liter per detik. Bayangkan, ini bakalan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para petani. Ini bahkan John Sitorus juga menyindir, tolong undang SBY dan AHY untuk gunting pita. Saya yakin mereka berdua tidak tahu rasanya bagaimana meresmikan proyek yang anti mangkrak-mangkrak klub. Minimal Jokowi bisa mewujudkan mereka gunting pita. Ini dari John Sitorus dikhususkan untuk SBY dan AHY untuk mengundang mereka supaya bisa merasakan bagaimana meresmikan proyek yang anti mangkrak-mangkrak klub. Nanti diklaim warisan bapaknya. Bendungan Semantok di mana ini Pak? Keren banget. Makmur rakyat sekitar. Mantap Pak Jokowi. Prestasi SBY di bidang infrastruktur coba ini doang. Biarkan mereka membuka borok diri sendiri. Tak sadar kalau rakyat semakin sadar mana yang baik dan yang buruk. Semoga Bapak Jokowi selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan dalam memimpin negara ini sampai 2024. Ini sungguh keren lah. Dan ketika Presiden Joko Widodo disindir, yaitu hanya gunting pita, tetapi Presiden Joko Widodo tidak pesimis, melainkan malah meneruskan bekerja dan bekerja. Ini kemungkinan ya sindiran halus untuk AHY dan SBY karena setiap tahun selalu saja meresmikan proyek-proyek yang bermanfaat untuk masyarakat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo akan meresmikan Bendungan Semantok sebagai penyedia air baku dalam memperkuat ketahanan air dan pangan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bendungan yang dinobatkan sepanjang se-Asia Tenggara ini ditargetkan rampung November 2022 ini. Pegiat media sosial yang dikenal vokal pendukung Jokowi, John Sitorus menyindir balik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebutkan pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi 80% dibangun di era kepemimpinan ayahnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi akan gunting pita lagi. Mohon maaf yang pesimis, makin kecewa, ujar John Sitorus di Twitter pada Senin 19 September 2022. Pembangunan Bendungan Semantok dimulai sejak Desember tahun 2017 dan direncanakan selesai dan dapat diresmikan oleh Presiden Jokowi pada November 2022. Artinya pembangunannya hanya memakan waktu 5 tahun. Tapi maaf, bendungan ini dibangun Desember 2017 era Jokowi, bukan warisan. Cuma 5 tahun selesai, no mangkrak, cetus John Sitorus. Ia lantas membandingkan besaran dana yang digunakan untuk menyelesaikan bendungan yang termasuk salah satu program strategis nasional dengan proyek Hambalang yang dibangun di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Bendungan terpanjang di Asia Tenggara ini hanya menelan biaya 1,17 triliun, lebih sedikit dari Hambalang 2,5 triliun sindirnya. By the way, tolong undang SBY dan AHY untuk gunting pita. Saya yakin mereka berdua tidak tahu rasanya bagaimana meresmikan proyek yang anti mangkrak-mangkrak klub. Minimal, Jokowi bisa mewujudkan mereka gunting pita. Lanjutnya, diketahui selain sebagai penyedia air baku sebesar 312 liter per detik, bendungan dengan volume tampung 32 juta meter ini dapat memasok air untuk irigasi seluas 1.900 hektar. Pemeliharaan sungai di hilir bendungan sebesar 30 liter per detik dan mereduksi banjir 30% di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Panjangnya mencapai 3,1 km, kedalaman 38,5 meter, luas genangan 365 hektar, daya tampung 32 meter, suplai sawah 1.900 hektar, air baku 312 liter per detik. Diharapkan dengan dibangunnya bendungan ini menjadi solusi untuk membantu petani mengatasi kekeringan, juga menjadi tempat wisata yang dapat membangkitkan suatu kawasan ekonomi yang baru agar UMKM masyarakat sini bisa berpartisipasi di kawasan ini, sekaligus menjadi tempat rekreasi di Nganjuk. Bahkan diketahui Indonesia akan memiliki bendungan tertinggi di Asia Tenggara, yakni Bendungan Bener, juga bendungan terpanjang di Asia Tenggara, yakni Bendungan Semancok. Nganjuk, Jawa Timur. Targetnya bendungan ini selesai pada tahun 2022 mendatang. Dua bendungan ini bagian dari program pembangunan bendungan Presiden Jokowi. Proyek ini ditargetkan selesai tahun depan, karena nanti Bendungan Semantok diproyeksikan akan memperkuat ketahanan air dan pangan di Nganjuk dan sekitarnya, kata Sekretaris Perusahaan PT Berantas Apripraya, Anas, dalam keterangan resmi pada Rabu 4 Agustus 2021 yang lalu. Kontraktor bendungan ini PT Berantas Apripraya Persero optimistis tahun depan Bendungan Semantok ini dapat selesai. Bendungan Semantok ini bakal menjadi yang terpanjang se-Asia Tenggara dengan panjang mercu 3.100 meter. Bendungan bertipe Arugan Random, tanah tipe zonal dengan inti gerak ini memiliki tinggi 31,56 meter. Nantinya pun bendungan ini dapat menampung air dengan total volume tampung 32 juta meter kubik dan luas area genangan 365 hektar. Sehingga ketika musim kemarau bendungan ini dapat menyuplai air untuk area persawahan. Produktivitas pertanian dapat meningkat karena dapat mengairi irigasi sampai 2.900 hektar lahan sawah. Selain itu, bendungan ini juga bisa menjadi pengendali banjir karena daya tampung yang besar, juga potensi sebagai penyedia air baku sebanyak 312 liter per detik. Bendungan Semantok dapat mengurangi risiko banjir 137 meter kubik per detik, jelasnya. Sebelumnya, Berantas Apripraya juga sedang membangun Bendungan Bener yang menjadi tertinggi se-Asia Tenggara di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Bendungannya menjadi salah satu proyek strategis nasional. Ini ditargetkan selesai pada 2023.